Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita dan saya hormati seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami'at Taqwa. Mudah-mudahan para pengurusnya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimuliakan hidupnya. Mudah-mudahan terus derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sholat subuh dilanjut dengan kajian subuh yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari ini mudah-mudahan terus dan hari-hari seterusnya kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pilih kita untuk menikmati nikmat yang Allah berikan untuk ibadah. Di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah orang gampang ibadah. Makanya orang gampang ibadah, gampang ke masjid itu nikmat. Betul nggak kira-kira? Kenapa? Kenikmatan orang berangkat ke masjid, sholat 5 waktu jamaah itu nikmat yang paling tinggi. Saya punya guru dulu di pondok, kata beliau Ki Haji Hasan Abdullah Sahal, nikmat yang paling enak itu orang nikmat selesai sholat berjamaah. Karena kenapa? Karena setelah sholat berjamaah itu ada namanya nikmatul maghfirah, nikmat ampunan. Maka mudah-mudahan keluar dari masjid ini kita semuanya terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang meninggal dunia dalam keadaan membawa ampunan, enak gak kira-kira Bapak Ibu? Enak. Nyampe kubur udah gak pakai ditanya lagi, man rabbuka, los kalau bahasa orang Jawa, enak karena udah diampuni biasanya. Coba orang meninggal dunia dalam keadaan, mohon maaf, bahwa dosanya banyak, kalau bahasa orang Betawi digibur, lebih bingung kan jawabnya ntar di kuburan. Maka mudah-mudahan Allah terima sholat subuh kita pada kali ini, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam lalu mari kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya, sehingga tidak ada keberuntungan bagi umat Nabi Muhammad kecuali nanti di yaumul ba'ats, di padang mahsyar kita mendapat syafaat pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk orang yang cinta dengan syair-syair yang dikarang oleh para ulama. Ada satu kitab namanya kitab Burda Al-Madih yang dikarang oleh Syekh Imam Ahmad Al-Busiri. Ini kalau orang kita masyhur nih kalimatnya, apa? Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Jadi kalau kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya kita sedang mengharap pertolongan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu punya suami, bu, sehat, alhamdulillah. Ibu punya suami kita bisa nolong kita nggak ntar? Belum tentu. Pak punya istri apa enggak Pak? Pak istri ada? Kita punya istri, belum tentu istri bakal nolong kita. Di dunia aja cerewet banget, apalagi ntar di akhirat bingung dia. Makanya kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semuanya nanti ketika sudah di padang mahsyar, semuanya pada kalau bahasa orang Betawi dewek-dewek. Kalau bahasa Arabnya nafsi-nafsi.
Bini kagak kenal sama lakinya, apalagi kan laki banyak banget, perempuan juga banyak banget, kagak pernah kenal. Siapa yang bakal kenal kita? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan barokah salawat kepada Rasulullah, kelak Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena pada kesempatan pagi hari ini tema yang saya akan bawakan adalah mengenai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah temanya pesan kemanusiaan Rasul di bulan Dzulhijjah. Ya, kita beruntung pada kesempatan kali ini masih berada di bulan Dzulhijjah. Artinya ini adalah bulan mulia. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran jangan sampai bulan yang mulia ini justru kita tidak muliakan. Kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan yang namanya ibadah kurban. Kurban itu termasuk ibadah yang mulia. Karena di situ terdapat dua pesan. Yang pertama, pesan hubungan baik kita kepada Allah. Yang kedua, pesan hubungan baik kita kepada manusia. Ini sempurna, hablum minallah, hablum minan nas. Karena memang kita tidak bisa dipisahkan antara hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Orang hubungan baik kepada Allah tapi kurang baik kepada manusia, artinya kurang lengkap. Sama, hubungan kepada manusia baik, tapi sama Allahnya kurang baik, itu juga kurang asik. Betul. Jadi hubungan sama manusia enak, hubungan sama Allah kurang enak. Bagaimana Ustaz artinya? Sama manusia ngopi kapan aja dijajanin kalau bahasa orang Betawi. Teman ngajak ke sana ke sini ngalor ngidul ayo baik. Tapi pas giliran disuruh sholat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, entar-entaran. Artinya apa? Hubungan kepada manusianya baik, hubungan kepada Allahnya kurang baik. Enak nggak kira-kira begitu urusannya? Lah kagak enak. Sama, orang hubungan sama Allahnya cakep, ayo baik tiap 5 waktu di masjid. Tapi giliran ada kegiatan sosial, dia kagak bergaul. Enak apa kagak? Kagak enak, Bu. Ingat, kita ini dilahirkan nyusahin orang, meninggal juga bakal nyusahin orang. Betul. Ayo, ada yang lahir kagak nyusahin orang? Saya pengen tahu orang sini ada yang lahir kagak nyusahin orang? Kagak ada. Siapa yang paling susah kita lahir? Satu, bidan. Bidan ngomong ke ibu kita, Bu, ngeden. Tuh, emak kita pada ngeden, Bu. Itu kan artinya nyusahin orang. Betul. Kita lahir nangis nyusahin bidan. Kita dicuci, ya betul lah kira-kira ya. Terus apa tuh namanya tuh? Hari-hari kita diapain tuh? Dikuburin sama bapak kita macam-macam nyusahin orang. Meninggal juga nyusahin orang. Ada yang meninggal bisa sendiri ngurusinnya. Lah orang juga ngeliatnya serem. Makanya kita ini dilahirkan nyusahin orang, meninggal juga nyusahin orang. Apa nyusahin orang yang meninggal dunia? Ketika Allah cabut nyawa kita lewat malaikat Israel. Sebelum malaikat Israel cabut nyawa kita, sakaratul maut, orang udah pada kumpul. Ya, betul nggak kira-kira ya? Romannya baru banyak meninggal. Yang jauh di Tasik, Ciamis, Bandung diteleponin kan nyusahin orang ya. Pas sakaratul mautnya juga nyusahin, lama banget romannya. Pas udah sakaratul maut meninggal dunia, orang pada beliin tenda, nyiapin bangku, itu nyusahin orang apa kagak? Ayo jawab, nyusahin orang apa kagak? Iya. Belum mandiinnya, gotong burung gandang macam-macam. Makanya mudah-mudahan hubungan baik kepada Allah kita jaga, hubungan kepada manusia juga kita jaga. Insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengutip dari satu pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Idul Adha di bulan Dzulhijjah ini. Jadi di khutbatul wadanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhaji, Bapak Ibu ada yang belum haji, ada yang belum haji, yang belum umroh, ada yang belum umroh. Mudah-mudahan bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Amin. Doanya jangan lupa terus didoa dengan doa Allahumma ballighna ziyaratal haramain
Makkah wal Madinah lil haji wal umrah wa ziyarah maqami nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan jangan pernah meremehkan kekuatan impian. Orang punya hajat bisa tercapai karena impian dan doanya. Izin Allah Subhanahu wa taala tahadus bin nikmah. Saya merasakan betapa nikmatnya orang punya impian dan orang punya doa. Saya ini termasuk orang-orang yang kadang punya impian itu gede. Tapi saya diajarin sama guru saya doanya juga harus gede juga. Saya pernah satu kesempatan pengen bener berangkat ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi. Karena kalau kita lihat hadis-hadis kemuliaan sholat di Masjidil Haram sama sholat di Masjid Nabawi ini luar biasa. Sholat di Masjidil Haram sama sholat di Masjid At-Taqwa sama apa kagak? Ayo sama apa kagak? Sama-sama sholat. Di sana 4 zuhur, di sini sama zuhur 4. Sana subuh 2, di sini sama 2. Cuman bedanya pahalanya. Nah makanya selesai saya nikah, saya bilang sama istri saya begini, Bu, mama, begitu kira-kira. Kalau bahasa orang Jawa sekarang ayang beb, begitu kira-kira. Impian apa pertama yang kita ingin wujudkan setelah kita nikah? Apa jawaban istri saya? Pengen sholat bareng di depan Ka'bah. Waduh, bingung saya, duit dari mana ini kira-kira begitu kan? Saya punya guru, beliau bilang apa? Kalau kita pengen berangkat ke Mekah, ke Madinah, itu 2 modal yang pertama. Yang pertama impian, yang kedua doa. Saya mimpi sama istri saya pengen berangkat ke sana. Bu, apa yang saya lakuin Bapak Ibu? Saya berangkat ke tukang percetakan. Saya print tuh gambar Ka'bah, Bu. Itu saya bikin 2x2 apa 2x3. Saya pasang di tembok di tempat saya sholat. Selesai sholat pasti doanya itu, Allahumma ballighna ziyaratal haramain Makkah wal Madinah lil haji wal umrah wa ziyarah maqami nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berdoa selama 3-4 tahun. Alhamdulillah, Allah itu maha mendengar apa yang hambanya doakan. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 186 kata Allah apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Qadarullah, kami bermimpi 4 tahun, kami berdoa 4 tahun, alhamdulillah tahun yang lalu bisa berangkat ke Mekah dan Madinah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum berangkat bisa berangkat ke Mekah dan Madinah. Amin ya. Ada satu pesan yang luar biasa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kutip hadisnya. Ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam khataban nas yaumun nahr. Artinya apa? Yaumun nahr itu hari di mana an-nahr, nahr itu kemarin Idul Adha, Udhiyah. Berarti ketika sedang menjalankan wukuf di padang Arafah, tanggal berapa itu wukuf kemarin? Ayo, tanggal 8, 7 apa 9? Ya. Tanggal berapa Bu? 9 apa 7 ya? Ya 9 ya. Ya ayyuhan nas ayyu yawmin hadza. Rasul bertanya kepada manusia yang berkumpul. Qalu yawmu haramun. Qala fa ayyu baladin hadza fi biladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Artinya apa Ustaz? Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau berkhutbah kepada umatnya, Bapak, wahai para manusia, hari apakah ini? Para manusia jamaah yang hadir, beliau menjawab, ini adalah hari haram. Haram artinya adalah mulia, ya. Masjidil Haram artinya adalah masjid yang mulia. Wahai para manusia, Rasul bertanya lagi, negara apakah ini? Maka yang pada hadir, ini negara haram, artinya negara mulia ataupun tanah mulia. Mana? Mekah.
Wahai para manusia, Rasul bertanya lagi, bulan apakah ini? Maka para jamaah menjawab, ini adalah bulan haram, bulan yang mulia. Apa? Bulan Dzulhijjah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan anggota tubuhmu itu haram ataupun mulia, sebagaimana keharaman hari ini di negara ini dan bulan ini. Berarti ini pesan untuk orang yang sedang menjalankan ibadah haji. Tapi ini berlaku juga kepada kita yang saat ini kita berada di bulan haram, di bulan Dzulhijjah. Maka artinya apa? Ada 3 pesan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, pesannya adalah bagaimana cara kita ketika saat ini sebagai seorang pemimpin, hendaklah kita selalu mengingatkan apa yang kita pimpin, bahwasannya ketika datang bulan mulia jangan sampai kita sia-siakan. Bapak, kita ini pemimpin, Pak. Buat siapa? Buat keluarga kita. Ibu, Bu, masih hidup. Ibu pemimpin, buat siapa? Buat anak-anaknya. Kenapa? Karena al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama, pemimpin yang paling utama bagi anak-anaknya. Bapak juga pemimpin, buat siapa? Buat keluarganya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ingin diajarkan jangan sampai kita tidak watawasau bil haqqi watawasau bis. Ya, makanya alhamdulillah kita kumpul pada subuh kali hari ini termasuk tawasau bil haqqi watawasau bis, saling mengingatkan dalam kebaikan. Dzulhijjah kita bergunakan kemarin Pak Ustaz. Alhamdulillah kemarin saya bisa berkurban. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kemarin saya belum bisa ambil kesempatan ikut kurban. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya karena emang mohon maaf misalkan ekonominya lagi tidak mendukung. Ya nggak jadi masalah. Berdoa mudah-mudahan tahun depan bisa berkurban. Amin ya robbal alamin. Karena memang berkurban ini datangnya pertama dari apa? Dari niat dulu. Ya. Niat, ngumpulin duit 3 juta kan rada berat kalau kata bahasa orang kita. Ya, betul. Ya. Kalau niatnya kagak kenceng, lah kagak bakal kelakon. Makanya segala sesuatu itu pertama kali datangnya dari mana? Dari niat. Sekecil apapun nilai ibadah, termasuk kayak sholat subuh. Sholat subuh, kalau niatnya kagak kenceng, kagak nyampe Bu, kita betul nggak kira-kira Pak? Apalagi subuh, ya itu sholat paling berat Bu. Ya apalagi bapak-bapak semalam habis nonton Euro ya kan ya, waduh berat lagi dah. Ibu-ibu udah capek ya kan semalam macam-macam. Kalau kita kagak paksa niatnya kagak kenceng, kagak mungkin kita nyampe sholat subuh, betul. Karena niat kita kencang, niat kita bagus, alhamdulillah kita nyampe pada kali ini sholat subuh berjamaah, termasuk dalam ibadah kurban. Abdul mana Ustaz? Ya sapi apa kami, dua-duanya sama baik. Ya, tapi kalau dalam kitab Bulughul Maram yang paling diutamakan adalah kambing. Ya. Cuman kalau udah yang kemarin korban sapi ya biarin, memang udah bisanya sapi, betul ya kira-kira ya. Ya, yang kagak boleh korban perasaan. Ya. Kalau korban perasaan yang mulu ntar bawaannya ya. Ya, pertama dari niatnya, makanya kita sebagai anggota keluarga kita berniat ataupun sebagai pemimpin di dalam keluarga kita harus punya niat saling mengingatkan dalam kebaikan. Itu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau kita berangkat ke Masjid Nabawi, masya Allah, saya kalau masuk ke Masjid Nabawi, Ustaz, itu bawaannya nangis terus. Kenapa? Karena di situ jadi ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan pesan. Salah satunya ketika beliau, saya punya kitab namanya Rahiqul Maktum. Ini sudah diterjemahkan, aslinya bahasa Arab, cuman sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jumlah halamannya kalau tidak salah 884 halaman. Ini lengkap perjalanan Rasulullah dari A sampai Z-nya. Jadi saya teringat satu kejadian ketika di Masjid Nabawi. Para sahabat itu kalau udah ketemu Nabi Muhammad SAW, apa yang diminta? 2. Pertama, ketika bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama minta didoakan, yang kedua minta dinasehatin.
Nah, coba kalau kita sekarang ketemu kiai, ketemu ustadz, ketemu habib, mintanya minta apa? Apalagi ustadznya ustadz yang tenar, ustadz yang terkenal, mintanya minta apa? Selfie, kiai, selfie, ustadz selfie. Ya, betul. Mungkin kalau zaman Rasulullah udah ada HP, mungkin para sahabat mintanya bukan doa, malah nasihat. Mintanya apa lagi juga sama? Foto. Ya Rasul, foto. Untung aja zaman dulu belum ada HP. Ya, betul nggak kira-kira? Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada di Masjid Nabawi ataupun di rumahnya, kan Masjid Nabawi kan rumahnya tuh, itu pasti para sahabat pertama minta didoakan, yang kedua minta dinasehati. Makanya sahabat tuh kalau udah ketemu Rasulullah, bu, matanya berkaca-kaca. Apalagi orang yang ketika datang banyak masalah, ya kenapa? Karena Rasulullah ketika berdoa pasti dakwatuhu mustajabun, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu. Cuman doanya sahabat Rasulullah dengan doanya kita beda. Bu, ibu, bayangin ya Pak, bayangin kita ada di zaman Rasulullah, tapi kondisi ekonomi kita sekarang begini. Pasti kalau ketemu Rasulullah doanya minta apa? Ya Allah, gitu ya. Ya Allah, lewat Rasulmu, lewat Rasulullah, ya Rasul, doain apa ini, Roman rezeki saya lagi seret, kan begitu kira-kira ya. Misalkan kita diizinkan hidup di zaman Rasulullah, apalagi cicilan banyak ya Rasul, ono cicilan inopo belum kelar ya, gitu kan ya. Tapi kalau orang dulu, sahabat dulu, ketika diminta didoakan Rasulullah, apa doanya? Ya Rasul, doakan saya mudah-mudahan saya sehat, gampang ibadah, istiqomah, taat kepada Allah. Itu doanya. Ketika ada sahabat yang sedang kesusahan, apa doanya? Ya Rasul, doakan saya mudah-mudahan saya keluar dari kesusahan. Langsung didoakan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Yang kedua, minta apa? Minta dinasehati. Ya Rasul, saya telah bersahabat dengan engkau sejak lama. Apa kira-kira yang kurang dari saya? Begitu kalau kata para sahabat. Ya, makanya sahabat dulu itu Masya Allah ketika berkumpul dalam satu halaqah, itu pasti mengingatkan dalam kebaikan. Makanya ada ayat watawasau bil haqqi watawasau bil. Ini indah sekali. Saya ini termasuk pengagum ayat-ayatnya Quran, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang model-model begini. Ya, karena saya dilatih sama guru-guru saya dari semenjak mondok sampai sekarang saya masih ngaji. Itu kalau sudah urusannya sama Al-Quran, kita harus apa? Harus benar-benar banyak meresapi. Meskipun juznya 30, ya juz 30 ya, bu juz 30, ya itu resapi dengan bagus. Emang karena kebiasaan kita hafalnya juz 30 doang ya bu ya, minimal resapin itu. Saya diajarin sama guru saya, bilang begini guru saya, apapun bentuk ayatnya Allah, meskipun juz 30, kalau kita resapi, pasti kadang-kadang kalau isinya bagus, hati kita akan nangis. Contoh, wal asr, ya kan di akhirnya kan apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis. Ini kalimat cakep, kalimat indah. Tugas kita ketika ada manusia yang lalai, sahabat kita lalai, istri kita lalai, suami kita lalai, maka harus kita apa? Harus kita peringati, harus kita nasihati. Tapi Rasulullah SAW bilang apa? Kalian itu harus menasehati, bukan menghakimi. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus menjadi nasihat bagi orang lain, tapi tidak boleh menjadi hakim bagi orang lain. Yang berhak menghakimi orang lain dan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham apa kira-kira ini? Makanya saya pengagum Sofyan Tsauri. Ya. Salah satu sifatnya beliau yatasif ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengambil sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ketika bertemu orang yang berdosa itu tidak langsung menghakimi. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita melihat sahabat kita terjatuh dalam lubang dosa, maka kita jangan langsung menghakimi.
Bisa jadi ketika dia sedang berbuat dosa, malam misalkan siang sore berbuat dosa, malam dia minta ampun, dosanya diampuni, siapa tahu. Ya, betul. Karena dalam Al-Qur'an itu ada kalimat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ini kalimat indah. Makanya ketika saya setiap bulan itu izin Allah dari 2019 saya ngaji di Rembang, Jawa Tengah bersama guru kami Ki Haji Ahmad Bahauddin. Itu beliau selalu bilang ketika ngaji tafsir Jalalain, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah itu mampu mengampuni setiap hamba-hambanya meskipun dia sedang berdosa, dan Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan peringatan kepada orang-orang yang seumpama saat itu sedang baik tapi kebaikannya untuk kesombongan dirinya. Ya. Nah itu dia. Yang pertama itu pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus saling mengingatkan. Yang kedua pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Dzulhijjah ini, ya, di dalam bulan mulia ini ada tempat hidup yang selalu digunakan untuk beribadah. Nabi menyebutnya dengan kata baladun ataupun negara, ya, ataupun tempat kita tinggal. Sekarang kita tinggal di mana? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita pakai negara kita ini untuk hal-hal yang baik, untuk ibadah. Artinya apa Pak Ustaz? Artinya dimanapun kita berpijak, dimanapun kita berada, ayo kita gunakan tanah yang Allah amanahkan lewat kita ini, kita gunakan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan justru kita jadikan tempat kita tinggal untuk maksiat. Bu, ya. Tinggal di rumah, pakai rumahnya buat ibadah, ya Pak. Ya. Ustaz, saya gak punya rumah, kontraktor. Kontraktor itu artinya tiap tahun kontrak mulu Ustaz. Udah begitu kontrakannya RSSSSSS. Rumah sangat sempit sekali sehingga susah selonjoran. Depan pintu, belakang pintu, anak 3, motor 2, ayo aja pala ketemu sama standar motor itu. Meskipun kontrakan kita kecil, pakai buat apa? Pakai buat ibadah. Apalagi punya rumah lebar, ya. Rumahnya lebar, kamarnya ada 5, tangganya sampai 20 anak tangga, pakai buat ibadah. Kenapa? Karena tanah yang dipakai untuk ibadah, maka insya Allah akan dijadikan tanah yang barokah. Makanya dalam Al-Quran ada kalimat baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kapan tanah itu akan diberikan keberkahan? Kapan tanah itu akan diberikan ampunan? Kapan tempat itu akan diberikan keberkahan dan ampunan? Kalau tanah itu, kalau tempat itu dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, mudah-mudahan ya, pulang dari sini rumah kita terus dipakai untuk ibadah. Amin ya Rabbal. Ya, makanya saya sering kasih nasihat kepada teman-teman yang saat ini masih ngontrak begitu. Jangan takut, kita rumahnya masih ngontrak. Ya, ngontrak itu nggak hina Pak. Yang hina itu nyerobot tanah orang baru hina. Ya, betul. Jadi yang kalau ngontrak mah nggak jadi masalah. Yang penting tepat waktu bayarnya. Ya. Jangan ngontrak kalau bayar sampai setengah tahun. Pantas saya kita digusur ya. Kontrak itu nggak hina Pak. Yang penting kita bayar. Makanya ketika saat ini saya sering beri nasihat kepada teman saya. Meskipun saat ini kita sedang kontrak, kalau kontrakan itu kita pakai untuk ibadah, percayalah beberapa tahun yang akan datang kita nggak bakal kontrak lagi. Allah akan amanahkan kepada kita satu rumah yang penuh dengan berkah. Bagaimana caranya? Kita pakai kontrakan kita pertama buat sholat, kedua buat banyakin zikir, buat sholawat. Ya mungkin kalau laki-laki Pak, Ustadz kan laki-laki sholatnya di masjid. Makanya ada sebagian para ulama bilang begini, ya, sholat 5 waktu di masjid itu luar biasa buat orang yang udah nikah nih. Tapi saya termasuk ngikut, kalau guru saya gitu, ada yang saya siapkan 1 waktu sholatnya di rumah supaya rumah kita ini jadi berkah. Artinya begini Bapak, kalau subuh ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, minimal zuhur sama asar kita sholatnya di rumah.
Bukan berarti kita malas berangkat ke masjid. Berarti nggak kira-kira ya? Supaya rumah yang kita tempatin ada berkahnya. Pak Ustadz, saya sholat 5 waktunya di masjid semua dah, cakep. Berarti di rumahnya dipakai apa? Qiraatil Quran. Wah, ini lebih sempurna. Artinya 5 waktu di masjid, 5 waktu di musola, tapi sampai rumah langsung rumahnya dibacakan Al-Quranul. Wah, ini istimewa. Atau kontrakannya dipakai buat apa? Buat baca Quran. Misalkan kita pengen ibadah sunnah, sholat duha, sholat tahajud, Pak Ustadz, saya mah sholat 5 waktu di masjid, cakep dah. Berarti yang saya bikin sholat di kontrakan sholat apa? 2, pertama sholat duha, yang kedua sholat tahajud. Masya Allah. Kenapa? Karena tanah yang kita pakai ini adalah tanahnya Allah. Ya. Ardullah artinya adalah bumi ini adalah buminya Allah. Ya. Ustaz, alhamdulillah saya sudah punya rumah sendiri, lebih cakep lagi kalau terus dipakai untuk ibadah. Kumpulin keluarga kita, sholat bareng, ya, baca Quran bareng. Jangan sampai rumah yang kita pakai nggak jadi rumah yang berkah. Kenapa? Agak pernah dipakai ibadah. Baca Quran minimal, ayo anak keluarga suruh baca Quran, meskipun sendiri-sendiri. Kalau mau berjamaah, misalkan tiap pagi kumpul keluarga baca Waqiah. Ya, saya tak habis dunia mah izin Allah. Itu salah satu, rumah saya kecil sempit. Tapi saya bilang sama istri saya, ayo minimal ada yang kita baca bareng-bareng. Apa tiap duha kita baca Waqiah, atau setelah duha kita baca Ar-Rahman. Ya, emang karena kebetulan kalau saya sama istri saya itu alhamdulillah izin Allah tiap hari harus ada yang baca Quran bareng. Karena memang saya dan istri saya saling murojaah hafalan. Tapi istri saya alhamdulillah izin Allah hafal 30 juz. Mau nggak mau kan kita sebagai suami harus dengerin murojaah terus. Kenapa? Karena saya pengen rumah yang kita tempatin ini penuh dengan berkah. Nah, inilah nasihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, ya, ini yang paling penting juga, nasihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa pentingnya menjadikan Islam sebagai agama yang mendorong lahirnya perdamaian, bukan agama kekerasan dan penuh dengan peperangan. Artinya apa, Bapak Ibu? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan nasihat kepada kita dimanapun kita berada, terutama di negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimanapun kondisi sosial kita, kita harus menjaga yang namanya ketentraman, kedamaian, serta persatuan. Ini penting sekali. Lihat ibadah haji. Ibadah haji kan salah satu hikmahnya apa? Luar biasa, kita disatukan di depan Ka'bah meskipun kita datang dari negara mana aja. Betul-betul. Makanya orang kalau udah ibadah haji, wukuf, mabit, itu nggak ada perbedaan. Wala min Indonesia, wala min Malaysia, wala min Afrika. Semuanya satu. Apa tugasnya? Ibadah, menjaga ketenangan, ketentraman. Nggak boleh orang Indonesia berantem sama orang Malaysia gara-gara piala AFF bisa kan gitu. Gara-gara begini pun macam-macam. Sama ketika ada orang Belanda, orang Prancis menunaikan atau melaksanakan ibadah haji, kagak boleh apa? Kagak boleh berantem. Saling menjaga persaudaraan dan persatuan. Makanya hikmah ibadah haji itu luar biasa. Mudah-mudahan dah yang belum berangkat haji diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Jadi itu yang terakhir pesannya. Ya, mari sama-sama dimanapun kita berada kita jaga persatuan, terutama di negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus damai ya, Bu. Ya, sama tetangga, kalau bahasa orang Betawi kudu akur. Orang Jawa kudu akur sama orang Betawi kudu akur sama orang Medan kudu akur sama orang Jawa. Kenapa? Karena kita saling membutuhkan. Orang Betawi butuh orang Jawa. Kenapa? Kalau kagak ada orang Jawa, kontrakannya Betawi sepi. Betul nggak kira-kira? Iya. Orang Betawi kudu akur sama orang Medan, orang Batak. Kenapa? Kalau bannya bocor, siapa yang menangani kalau bukan orang Medan? Ya betul nggak kira-kira? Iya. Ada orang Betawi tukang tambal ban, jarang. Biasa orang tambal ban tukang orang mana biasanya? Orang Medan.
Orang Medan kudu akur sama orang Betawi, bingung ntar sarapan mau makan apa, nasi uduk kagak ada ya. Nasi uduk kan identik sama orang Betawi itu. Makanya kalau hidung sudah berdampingan, nyaman, sosialnya baik, insya Allah terjalin negara kesatuan Republik Indonesia yang nyaman, adil dan makmur. Ya, sama tetangga kudu akur dah. Kenapa? Karena orang yang tahu pertama kali kita sakit tetangga, bukan orang jauh. Ayo sekarang saya tanya, Bu. Ya. Kalau kita maaf gitu Pak ya, misalkan kita meninggal dunia, yang tahu duluan orang jauh apa tetangga? Biasanya tetangga. Yang nyiapin bangku tetangga apa orang jauh? Lah saudara tetangga pada. Makanya kudu pada akur, sama tetangga akur, sama saudara akur. Makanya ya alhamdulillah dah. Saya itu kalau zaman-zaman, mohon maaf, zaman-zaman pilpres, pilkada, saya nggak pengen yang pecah belah. Kenapa saya bilang beda pilihan boleh, tapi jangan pada berantem. Kenapa? Kalau kita berantem kita yang rugi. Nggak mungkin yang kita coblos kita mati, belum tentu dia ngelawat. Betul. Yang ngelawat siapa? Tetangga yang kita berantemin tuh. Makanya nggak ada apa? Nggak ada manfaatnya orang yang seneng berantem, bertikai dengan tetangganya. Nggak penting. Mau tetangganya, mohon maaf, non muslim, jangan berantem. Ya. Saling menghormati, itulah ajaran pesan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita berada di bangsa Indonesia, bangsa yang aman, bangsa yang tentram, dan mudah-mudahan dengan barokah bulan Dzulhijjah ini Allah berikan kemudahan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tepat waktu jam 5.45. Mangga silakan kalau ada 1-2 pertanyaan, boleh di dalam tema ataupun di luar tema. Mangga silakan. Syukran Ustaz. Selanjutnya Mangga. pada ini terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Baik. Ya. Siap. Satu-satu dulu apa langsung? Satu-satu dulu. Ayo. Satu-satu dulu dah ya. Memang Bapak Ibu, ibadah haji itu adalah ibadah yang kita impi-impikan. Termasuk agama Islam itu dibangun atas 5 perkara. Makanya Nabi bilang apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadah an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu jelas sekali Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, terakhir pergi haji jika mampu. Saya setuju dengan beliau. Memang di Indonesia ini mau daftar haji, hajinya daftarnya gampang, cuman berangkatnya rada susah. Saya itu Pak, alhamdulillah sesuai, saya pernah ditanya seperti ini, izin Allah 2 bulan yang lalu, saya daftar sama istri. Itu benar, satu porsinya 25 juta, saya berdua 50 juta. Ketika saya cek dikabarin ternyata berangkatnya 27 tahun lagi. Misalkan usia saya sekarang 30, berarti kan kalau 27 tahun lagi, ini yang reguler yang biasa nih, berarti kan usia berapa? 57 tahun, itu yang umur 30. Bagaimana kalau dia baru punya duit daftar usia 50 tahun, sedangkan berangkatnya 27 tahun lagi, berarti berangkat haji usia berapa itu?
77 tahun. Bapak Ibu tahu gak? Berangkat haji 77 tahun, kesian pembimbingnya. Betul-betul. Saya ngerasain bahwa jamaah Pak usia 83 tahun. Jangankan tawaf di depan Ka'bah, makan megang piring gedek kalau kayak bahasa orang Betawi, ngerti gedek apa kagak? Jadi asal mau nyendok nasi Pak di hotel itu di Madinah apa di Mekah, itu tangannya gedek, apalagi kita pas tawaf. Makanya saya punya pengalaman seperti itu. Jadi teman kita ketemu sama teman di depan Ka'bah lagi tawaf. Kita ditanya, "Ji, udah berapa kali muter?" "Alhamdulillah, ana baru 2." "Ente udah berapa?" "Udah pengen selesai." "Maklum lah, kita baru 83 tahun ya. Mau kagak mau kan tawafnya pelan-pelan ya." Itu ya kira-kira. Nah, memang untuk masalah pembayaran ini macam-macam Bapak. Tapi saya ya termasuk yang diajarkan sama guru-guru saya, kalau kita mau ibadah harus kita paksakan, tapi jangan ngoyo. Artinya begini Bapak Ibu, ikuti saja alurnya. Kalau ada ini seperti itu, karena ibadah kalau lunas itu clear, enak. Ya, artinya begini, ketika misalkan ya seperti tadi kasusnya ya, udah gadein aja dulu kan begitu ya, nanti berarti kan nyicil ya. Ya, betul nggak kira-kira Pak? Per bulan misalkan sekian juta, betul nggak kira-kira? Ya. Nanti takutnya cicilan belum kelar kita udah meninggal duluan. Iya kalau keluarga kita pada tahu terus punya duit. Kalau kagak pada tahu bagaimana? Bingung kan ujung-ujungnya, betul nggak kira-kira? Makanya ibadah haji itu ibadah manis tato'a ilaihi sabila. Kalau mampu kita kerjain, kalau kagak mampu kita cari jalan terbaik. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak berangkat ke daerah kabupaten Bekasi, saya ini sering ceramah di pelosok-pelosok. Itu kalau saya nemuin nenek-nenek udah pengen ngebet berangkat haji, usianya kagak nyampe, apa kata dia? "Wah Ustadz, Romana umur saya kagak bakal nyampe ini, saya umroh aja dah." Gitu. Saking apa? Saking kangen rindunya sama apa? Sama Ka'bah, sama Masjid Nabawi. Ya, artinya apa? Daripada memaksakan dia nyicil, nanti belum kelar cicilannya, keburu apa? Meninggal, bingung bayarnya. Betul nggak kira-kira? Jadi kalau saran saya Pak, ikuti saja alurnya. Ya kita nabung biasa 25 juta sampai nanti. Biasanya percaya ibadah haji itu kadang-kadang ibadah yang Allah undang langsung. Banyak hal-hal yang tidak terduga-duga. Banyak yang mohon maaf di jamaah yang harusnya berangkat tahun 2029, tahun 2024 sudah berangkat. Mungkin dilihat dari usianya kan, karena prioritas haji sekarang itu yang udah usia di atas 65 tahun diprioritaskan. Ya, termasuk saya punya mertua tahun ini dua-duanya sedang berangkat ya karena dapat prioritas, alhamdulillah. Sama hajinya reguler. Mertua saya kalau tidak salah daftar itu tahun 2013 atau 2012. Ya, berarti kan hampir 10 tahun kan, yang harusnya kata petugasnya itu di dalam porsinya hampir 15 tahun, ternyata qadarullah justru berangkatnya sebelum 15 tahun. Nah untuk amannya mending ya sudah reguler tanpa harus apa ya, kita menyekolahkan sertifikat apa, sertifikat rumah. Kalau kita nggak kuat bayar kan ujung-ujungnya apa ntar? Ditarik-tarik juga. Saya alhamdulillah, saya ini SE, sarjana ekonomi. Ya banyaklah ketika saya kuliah belajar tentang mudorobah, termasuk di akadnya. Kalau saya tidak mengharamkan ataupun tidak memperbolehkan, tapi untuk cari amannya. Kalau ulama-ulama fikih itu ya cari amannya, cari ibadah yang kira-kira bisa ke sana tapi tanpa merugikan diri kita. Berarti berangkat apa? Berangkat umroh kalau saking kangennya. Kenapa? Ibadah haji itu manis tato'a ilaihi sabila. Kalau mampu kita berangkat, kalau kagak mampu apa? Cukup berdoa. Ya. Tapi alhamdulillah Bu, bangsa Indonesia ini bangsa penuh dengan keajaiban. Ibu coba kemarin dicek dah sebelum musim haji, ya Allah. Kita kadang kalau ngeliat berita Pak, nangis. Ternyata Indonesia ini banyak keajaiban-keajaiban yang Allah berikan. Haji, banyak orang kaya tapi nggak bisa berangkat haji. Bukan hartanya yang tidak mendorong, ternyata Allah belum izinkan. Tapi ada orang, maaf, hartanya tidak banyak, hartanya pas-pasan tapi berangkat haji. Saya punya teman di Ponorogo, beliau punya tetangga, ternyata tetangganya teman saya itu pemulung Pak.
Pemulung berapa sih penghasilannya? Betul nggak kira-kira? Apalagi di daerah Jawa Timur. Masya Allah tahun ini berangkat apa? Berangkat haji. Kenapa? Ya udah qadarullah, dia daftar kita kira-kira sekitar 12 tahun yang lalu. Bingung Pak, bingung Bu, kenapa? Karena kenaikan kan ada ongkos kenaikan, itu nggak kira-kira? Kemarin tuh ada kenaikan Pak. Makanya mertua saya juga ketika ada kenaikan tuh sekitar 25 juta lagi tuh 2 tahun yang lalu kan keputusannya. Itu bingung Pak. Termasuk pemulung ini bingung. Ternyata Allah punya takdir, Allah punya keajaiban. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Allah berangkatkan dengan cara, ternyata Allah kirim seorang dermawan yang tahu dia mau berangkat haji tapi duitnya nggak cukup, akhirnya ditambahin Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan Bapak modelnya begitu, kita cari aman aja Pak. Mending apa? Ya udah Pak, saya ngikut yang reguler saja, tapi sambil menikmati ibadah saya. Artinya bagaimana? Sambil nunggu haji kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan izinkan kami berangkat, panjangkan umur saya. Bapak umur berapa Pak? Maaf. Berapa? 41. Sudah daftar? Baru mau daftar ya. 41 kalau ditambah 27 berarti 68 berangkat. Yang mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Jangan takut Pak ya. Ya siapa tahu yang tadinya 27 tahun tambah makin cepat, betul nggak kira-kira? Karena menjaga dan kehati-hatian dari sesuatu yang nanti ditakutkan. Emang kadang-kadang penyakit kita itu kurang sabar. Kurang sabar Pak. Artinya kalau bahasa orang Betawi pengen keburu-buru, pengen buru nyampe Ustaz. Udah kangen banget. Ya namanya orang kangen maklum, tapi ditahan. Justru yang kangennya ditahan. Ya Allah kalau udah nyampe sono tumpah. Betul. Saya punya cerita, Masya Allah jamaah itu kadang-kadang kalau umroh haji itu macam-macam. Ada yang cerita, Ustaz, saya ini udah pengen berangkat umroh ataupun haji dari 30 tahun yang lalu. Saya kalau masuk ke rumah lihat YouTube, yang saya lihat Ka'bah mulu. Makanya nyampe sono, ya Allah Bu, air matanya pada tumpah, termasuk saya. Saya tuh kalau udah di depan Ka'bah Pak, saya sama teman saya laki, nangis saya mewek. Kenapa? Saking kangennya, saking rindunya sama apa? Sama Ka'bah. Ya Allah, ternyata Engkau sampaikan saya ke depan Ka'bah. Ya, enggak, silakan ada pertanyaan selanjutnya. Begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan berdoa sama Allah sehat panjang umur nyampe bisa ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, boleh nggak Ustaz berkorban cuman pengen namanya biar cakep aja, begitu kira-kira ya. Makanya kita kembalikan lagi, ada satu kitab namanya Kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Ya, Imam Nawawi mengutip dari sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang pertama apa? Innamal a'malu binniyah. Orang itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya cuma cari nama, buat sombong, maka kurbannya tetap jalan tapi pahalanya belum tentu dapat. Makanya yang paling penting dalam beribadah apapun bentuk ibadahnya adalah pertama menjaga hati. Termasuk kadang-kadang ya negara kita kan negara luar biasa. Jangankan kurban, orang sedekah tiap Jumat kan pengennya disebut dulu, betul ya kira-kira ya? Sedekah 50.000. Biasanya kan di amplopnya ditulisin tuh Pak. Ya, dari bulan untuk bulan. Ya. Kalau memang niatnya untuk sombong, cari nama, ya mudah-mudahan Allah jaga kita jangan seperti itu. Maka kurbannya diterima atau tidak? Kurbannya tidak akan pernah diterima karena niatnya untuk sombong.
Kenapa? Orang sombong itu, maaf, jangankan masuk ke surga, nyium bau surga aja kagak dikasih kesempatan sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita pun sebagai manusia harus berhusnuzon kepada siapapun orangnya. Ya, artinya apa? Pak, nggak boleh kita ini kayaknya nyari nama doang, nggak boleh. Mungkin siapa tahu orang itu tidak pernah bersedekah, tidak pernah berkurban. Tahun ini dia berkurban karena hasil jerih payahnya. Akhirnya jangan lupa ya DKM sebut nama saya. Gitu. Orang sekarang itu mohon maaf macam-macam Bu. Ada yang maaf artinya kadang-kadang baik, omongannya kurang baik. Ya nggak usah jauh-jauh dah. Mohon maaf nih ya. Orang Betawi, saya kan orang Betawi asli. Kadang-kadang kan ngomongnya dari sendiri orang Betawi, nyablak kan minta ampun ya. Ada tetangga gimana sih? Cuman kadang-kadang orang Betawi mah hatinya cakep aja. Artinya apa? Nggak ada niat apapun ingin menyakiti hati orang lain. Meskipun model ngomongnya orang Betawi emang begitu modelnya. Paham ya kira-kira nih? Karena kalau kurban itu yang paling pertama, ayo apapun ibadahnya bersihkan hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah. Wa idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Jadi di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, segumpal darah. Ya, kalau itu benar maka akan benar seluruh amal dan niat dan ibadah kita. Tapi kalau ini udah rusak, udah jelek, maka akan rusak semuanya. Apa? Hatinya. Makanya dulu Agung, jagalah hati. Ini lah kira-kira, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Cuman kadang-kadang sekarang diplesetin Pak. Jagalah istri, jangan kau sakiti, jagalah istri kalau pengen kawin lagi. Itu katanya. Ya. Terus gimana? Kalau misalkan Ustadz korban kita dari hasil arisan. Dong bangsa kita lagi-lagi demen segala sesuatu nyicilun wa arisanun tuh sering. Nah arisan boleh nggak kira-kira? Asal tidak banyak mengambil untung dari arisan tersebut boleh. Kenapa? Orang kalau mau berkorban ujiannya berat Bapak Ibu. Ada orang yang sedang nabung, tapi banyak keperluan lain padahal tabungan itu khusus buat apa? Kurban. Hamil 1 bulan menjelang kurban ada keadaan mendesak. Biasanya duitnya diambil apa kagak itu? Nabung sendiri, kalau nabung sendiri ya, kalau nabung sendiri. Misalkan ini kan korban udah habis nih ya. Berarti kan ketemu lagi tahun depan ya. Berarti kalau misalkan harga kambing 3 juta, minggu 12 bulan lagi kan berarti sebulan berapa tuh? 300.000 ya. Nabung, bulan sekarang 300, besok 300, besok lagi 300. Menjelang Dzulhijjah, nabung sendiri. Misal nabung sendiri di rumah, tiba-tiba temen ngajak, Nek, ini rombongan kita pada mau terbang ke Bali, lu ikut apa kagak? Apa kata dia? Duit mah ada, cuman duit korban ini gue nabung dari Dzulhijjah kemarin. Gue berangkat apa kagak ya? Sedangkan gue pengen buat kurban, udah nek korban bisa buat besok-besok ke Bali kan belum tentu besok lagi. Itu nggak kira-kira di sini? Ada yang begitu model ujiannya, ada nggak kira-kira? Ya biasanya kan godaan macam-macam. Udah nek korban mah tahun depan aja. Ke Bali kan sekarang-karang masih bisa nek. Tuh. Makanya ada sistem arisan. Nah teman saya termasuk pernah tanya seperti ini. Saya bilang, kalau arisannya sistemnya memang pure untuk berkorban, maka diperbolehkan. Artinya ada tambahan lebih. Tambahan lebihnya itu bukan riba. Buat apa? Buat misalkan maaf ya upah dia jaga duit orang kan gak gampang Bu ya, itu nggak kira-kira? Selain imannya dijaga ya tabungannya juga dijaga, orang kehilangan duit nyesek ya, betul nggak kira-kira ya? Kalau misalkan itu upah buat orang yang megang arisan di awal dengan akadnya wadiah artinya ada titipan ya, maka diperbolehkan. Nah, buat yang diamanahi duit kurban juga, jangan asal sembarangan pakai duit kurban itu. Ya, misalkan ada 7 orang yang ikut arisan kurban ya, karena supaya sapi ya, supaya dapat sapi tahun depan. Nah, yang megang arisan kagak amanah, duitnya dipakai buat apa? Buat hal-hal yang lain.
Misalkan naudzubillah min dzalik, biar berkelipatan besar, akhirnya duitnya dipakai buat main slot, judi, biar apa ya, biar berkembang ntar duitnya. Tenang aja nek, ya Allah, itu kagak boleh, haram. Duit yang baik dipakai buat yang buruk, jangan. Biasanya bapak-bapak makanya jarang dari kita SD yang jadi bendahara biasanya cewek apa laki-laki. Iya, karena kalau cewek pintar jaga duitnya. Coba kita ngasih duit ke bini kita, awet apa kagak? Awet, asal meminta dipelototin dulu, ya mau ngapain, berapa, kan begitu kira-kira ya. Paham nggak kira-kira itu ya? Nah, emang ya negara kita ini kan negara yang sering kita dengan segala kemudahan. Tapi insya Allah selalu kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang diniatkan, yang penting caranya masih baik, tidak merugikan orang, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi korban kalau misalkan buat cari nama doa, hati-hati ya, kita jaga hati kita ya. Nah hati juga kita nggak ada yang tahu. Enggak, silakan ya. Ada pertanyaan lagi apa cukup? Amin. Ya. Enggak. Siap. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari di pagi hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun sebelum kita berdoa beristighfar, mungkin ada kesalahan pembicaraan, perkataan, perbuatan. Mudah-mudahan dengan istighfar kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pagi itu termasuk yang didoakan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah di pagi hari. Makanya di pagi hari itu dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di setiap pagi harinya. Umatnya yang seperti apa yang didoakan oleh Rasulullah untuk keberkahan di dalam pagi harinya? Yang pertama, umat yang senang berdoa ketika di pagi hari. Yang kedua, umat yang ketika di pagi harinya gemar bersedekah. Makanya kenapa ada doa subuh, sedekah subuh ini luar biasa, karena langsung didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pagi itu masya Allah buat doa luar biasa. Ada doa subuh, betul nggak kira-kira? Ya, ada doa misalkan nanti sholat duha, itu pagi kita maksimalkan untuk berdoa. Makanya sebelum kita berdoa kita beristighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan wa wahab lana rizqan halalan wansur alaina taubatan nasuha وتوب علينا توبة نصوحا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا رسول الله أجمعين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma fadna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibaghin wa min dhi kulli syar'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hutna bittaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la jahlan illa 'allamtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad khairu khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salahnya karena kebodohan dan kekurangan saya, kalau banyak lebihnya bukan karena kecerdasan dan kepintaran saya, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.